Berlagak dukun, pria asal Beji suguhi kopi beracun dan kuras harta korban. Baru diperbaiki, jalan raya Warungdowo rusak lagi. Video anak disuntik sambil nyanyi lagu Blackpink viral. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya, Salsabila Cahyani, inilah Pasuruan sepekan selengkapnya. Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 masih sekitar 3 pekan lagi. Meski begitu, harga daging ayam potong di kota Probolinggo merangkak naik. Kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilonya. Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 masih sekitar 3 pekan lagi. Meski begitu, harga daging ayam potong di kota Probolinggo merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Berdasarkan pengakuan dari pedagang di Pasar Baru, harga daging ayam potong saat ini mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging ayam potong itu hanya berkisar di antara Rp29 sampai Rp30.000. Meski terjadi kenaikan, stok daging ayam masih terjaga. Kendati stok daging ayam potong di pasaran masih tersedia, harganya mengalami peningkatan secara bertahap. Terlebih menjelang perayaan akhir tahun seperti jelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Keadaan ini membuat pembeli berangsur berkurang, nampak dari banyaknya sisa ayam milik pedagang dan sepinya pembeli. Para pedagang berharap harga bisa kembali normal sehingga penjualan daging ayam seperti sedia kala. Ayam ini berapa sekarang? 35 kilo. Itu naik atau turun? Naik ya. Naik. Ya. Mulai kapan? Mulai mulutan itu deh. Mulai mulutan. Iya. Ini biasanya kalau jelang Natal ini makin naik atau ya Pak? Nggak tahu ya. Nggak, masih belum tahu ya. Tergantung stok. Iya, tergantung ayam. Kalau stoknya gimana Pak? Sekarang Iya, kayak lancar atau? ya lancar ya. Ya, kurang ayam. Tapi harganya itu masih tetap 35 ya. 35. Jadi Sebelum mulutan itu berapa? Yang bisa kalau Ya, 30. 30. Ya. Naiknya harga daging ayam potong ini cukup membuat pembeli keberatan. Warga berharap harga kembali normal sehingga bisa terjangkau oleh kalangan bawah. harapannya apa, Bu? Ya harapannya pengen murah. Agar turun lagi harganya, Bu? Iya, pengen turun lagi. Dari Probolinggo, Laila Tuansyah melaporkan. Seorang pria berlagak dukun menipu seorang pria di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Selain merampas harta, orang pintar ini juga membunuh korbannya dengan mencampurkan minyak kasturi di kopi korban. Seorang pria berlagak dukun menipu seorang pria di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Selain merampas harta, orang pintar ini juga membunuh korbannya dengan mencampurkan minyak kasturi di kopi korban. Diketahui orang pintar itu bernama Hendro Mawan Suryo alias Ahmad Sadewa, asal desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Pelaku ini berhasil mengambil harta korbannya setelah meracuni kopi korban dengan minyak kasturi yang diduga mengandung zat berbahaya. AKBP Rizal Martomo, Kapolres Pasuruan mengatakan, pelaku sudah melancarkan aksinya di 4 tempat berbeda. Untuk yang terakhir ini, Sadewa memulainya dengan berkenalan dengan korban melalui media sosial. Ia mengaku sebagai orang pintar yang bisa membantu masalahnya. Aku ini ingin menguasai barang milik korban ya, dengan cara memberikan minuman kopi yang dicampur dengan minyak kasturi. Racun itu minyak kasturi yang diduga minyak wangi ya. Tapi karena dosisnya tidak tepat, makanya korban ini keracunan dan mengakibatkan meninggal dunia. Dijelaskan juga pelaku telah melakukan aksi di berbagai daerah, diantaranya Gresik, Lamongan, dan Beji. Namun dari 3 lokasi tersebut, korban tak ada yang meninggal, hanya sebatas pingsan. Dari Pasuruan, Rozikin melaporkan. Seorang warga keluhkan jalan raya Warungdowo kembali rusak dan berlubang.
hingga membahayakan pengguna jalan. Padahal perbaikan baru saja selesai dilakukan. Warga keluhkan Jalan Raya Warungdowo kembali rusak dan berlubang, hingga membahayakan pengguna jalan. Padahal perbaikan baru saja selesai dilakukan. Doni Anwar, warga Warungdowo mengaku resah lantaran pengguna jalan sering terjatuh akibat kondisi jalan yang tak normal itu. Selain itu, ia juga mengatakan setiap pagi dan sore hari, sepanjang jalan antar provinsi tersebut selalu macet. Kerusakan jalan pasca proyek strategis nasional sistem penyedia air minum SPAM unggulan ini pun membuat warga berinisiatif menanami pohon pisang di lubang jalan. Hal ini sebagai tanda supaya pengendara waspada. Hal tersebut dibenarkan Danang, seorang pengguna jalan asal Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Ia berharap perbaikan segera dilakukan supaya tak membahayakan pengendara. Banyak orang yang jatuh mas di sini mas, terutama kalau yang malam itu banyak yang nggak begitu kelihatan. Bahaya Pak. Bahaya. Ya, itu Harapannya gimana Pak? Harapannya gimana? ya, harapannya segera diperbaiki, kembalikan aspal lah yang Diketahui dampak proyek SPAM unggulan ini berimbas pada banyaknya jalan yang rusak di beberapa lokasi. Belum ada tanggapan dari pihak terkait mengenai laporan keluhan warga ini. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan. Irsyad Yusuf menyebut Kabupaten Pasuruan sebagai minimarket bencana. Hal ini karena wilayah kekuasaannya itu menempati urutan ke-21 sebagai daerah dengan ancaman bencana yang tinggi. Irsyad Yusuf menyebut Kabupaten Pasuruan sebagai minimarket bencana. Hal ini karena wilayah kekuasaannya itu menempati urutan ke-21 sebagai daerah dengan ancaman bencana yang tinggi. Menurut Irsyad Yusuf, warga harus siap untuk menghadapi bencana yang sewaktu-waktu menghadang, seperti banjir, longsor, hingga puting beliung. Tak hanya warga, semua pihak harus dapat membantu untuk mengurangi indeks resiko bencana, di antaranya dengan sosialisasi kebencanaan hingga pembangunan tata ruang yang sesuai. Dikatakan Pemkab Pasuruan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kebencanaan. Salah satunya koordinasi mengenai normalisasi Sungai Kedung Larangan, pelebaran dan pendalaman sungai dari Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, sampai ke Selat Madura. Sementara itu, Bakti Jati Permana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan anggaran kebencanaan sebesar 3,6 miliar rupiah. Sekitar 5.000 relawan juga disiagakan siap untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana. Dari Pasuruan, Tim Liputan melaporkan. Sebuah video memperlihatkan seorang anak yang mendapatkan imunisasi menghebohkan warganet. Pasalnya, anak tersebut menyanyikan lagu girl band asal Korea Selatan untuk mengurangi rasa sakit. Sudah selesai Bio dipegangi. Kota Pasuruan boleh dibilang sebagai kota dengan bermacam-macam bangunan cagar budaya. Salah satunya Rumah Singa. Sebenarnya bagaimana sejarah Rumah Singa? Berikut liputannya.
salah satu tempat yang digandrungi wisatawan. Memiliki nama seperti sebuah cerita anak-anak, sebenarnya bagaimana cerita di balik nama bukit itu? Kami punya liputan khusus untuk Anda. Informasi tadi menjadi akhir dari Pasuruan sepekan hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salsabila Cahyani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.